Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sihat dan masa luang untuk mencari ilmu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kerana yang sering kita lupakan adalah nikmat yang paling agung, iaitu adalah dua kenikmatan, iaitu nikmat sihat dan nikmat luang waktu, masa. Nikmatani mawbubuna kasirun minal insan, kasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, bahkan sering dilalaikan oleh manusia, iaitu sihat dan masa. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita pada pagi ini adalah siapa yang didoa dan siapa yang dilaknat oleh malaikat. Siapa yang didoa dan dilaknat oleh malaikat. Seperti yang kita ketahui bahawa malaikat ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan daripada cahaya. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangkang. La ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa selamanya akan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas daripada malaikat, di antaranya mereka adalah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terus-menerus salat, ada yang bertasbih, ada yang menjaga pintu langit, ada yang ditugaskan untuk menjaga pintu neraka, ada pula yang ditugaskan untuk menjaga syurga, ada pula yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal manusia dan amal keburukan manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang diucapkan oleh hamba, apapun yang dikatakan oleh kita,
senantiasa akan dicatat oleh malaikat kanan dan malaikat kiri. Dan itu pasti. Kalau kita berbuat dosa akan dicatat oleh malaikat. Kita berbuat kebaikan akan dicatat oleh malaikat. Dan itu adalah sebagian tugas-tugas daripada malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, alladzina, dalam surah Ghafir, silakan buka surah Ghafir ayat 7 sampai ke 9. Surah Ghafir. Nanti ini kita akan bahas. Di antaranya adalah ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang didoakan dan dimintakan ampun oleh Allah, oleh malaikat. Surah Ghafir ayat 7 sampai 9. Silakan ditengok. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. Mereka para malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga arsy, untuk memikul arsy, yaitu singgasana Allah Subhanahu wa taala, dan di sekitarnya juga ada malaikat-malaikat yang senantiasa bertasbih, mengucapkan subhanallah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertahmid kepada Tuhan mereka dengan membaca alhamdulillah, dan mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ghafir ayat yang ke-7 sampai ke-9. Jadi malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan kita. Kita sehari-hari, setiap waktu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang dilarang kita langgar. Sesuatu yang diperintah kita tinggalkan. Nah, itulah kita, manusia dengan malaikat. Kalau malaikat senantiasa mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia ada dua kemungkinan. Boleh saja mereka mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh saja mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah. Kita akan membahas atau membincangkan siapa sahaja yang didoa dan dilaknat oleh malaikat. Yang pertama, kita akan membahas siapa yang didoa oleh malaikat. Maksudnya doa di sini adalah dimintakan istighfar, dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfirun. Dimintakan ampun dan dimintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini perlu diketahui bahawa malaikat ini adalah makhluk yang senantiasa selalu setia menemani manusia. Bukan hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, akan tetapi para malaikat ini juga makhluk yang sangat setia kepada manusia, mendoakan manusia, memintakan istighfar, membacakan istighfar untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siapakah yang didoakan oleh malaikat? Ada yang tahu kira-kira siapa yang didoakan oleh malaikat? Boleh menjawab? Orang yang beriman. Lagi? Orang yang menghadiri majlis. Orang yang menghadiri majlis ilmu. Lagi? Orang yang bersedekah. Okey, lagi? Okey, semuanya dekat-dekat. Hampir benar, hampir betul. InsyaAllah betul. Yang pertama adalah orang yang dimintakan istighfar, yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintakan ampun kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang bertaubat dan istiqamah di jalan Allah. Orang yang bertaubat dan istiqamah
Itu yang pertama. Apa kalau saya berdiri boleh kan? Boleh. Kamu duduk saya makan kurang. Oke. Jadi golongan yang pertama atau orang yang pertama yang dimintakan istighfar, yang didoakan istighfar oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertaubat. Nah, orang yang selalu bertaubat dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dimintakan ampun oleh malaikat. Yastaghfiruna rabbahum lahum. Malaikat akan memintakan ampun bagi orang yang bertaubat dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Tadi dalam surah Al-Ghafir ayat 7, silakan ditengok. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Kenapa? Faghfir lilladzina tabu. Saya tulis. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Jadi orang yang bertobat dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berbuat dosa, contoh dengan zina, meminum khamr, berjudi, beli nomor dan sebagainya, kemudian dia bertobat, dalam keadaan itu ketika dia bertobat, maka malaikat langsung memintakan ampun kepada Allah. Langsung dimintakan ampun oleh malaikat. Dan ini sangat agung. Karena doa malaikat itu selalu diterima dan langsung diterima. Karena doa malaikat tidak ada penghalang antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak ada dosa. Kalau doa kita memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada yang diterima, ada yang ditunda, ada yang dibagikan nanti di akhirat. Tetapi kalau doa malaikat langsung diistijabah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. So, kalau kita bertaubat dari segala perbuatan syirik dan sebagainya, maka ketika itu langsung dimintakan ampun oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Siapa yang tidak mau didoakan oleh malaikat? Semuanya pasti mau. Macam mana kita nak agar didoakan oleh malaikat? Lakukan yang itu, yaitu perbanyak bertaubat dan istiqamah di jalan Allah. Macam mana maksudnya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu taat kepada Allah, mengerjakan apa yang diberitahu oleh Allah, dan jangan pernah berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat ataupun taqwa. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari atau menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Bukan hanya itu saja. Malaikat memintakan ampun bagi orang yang bertaubat dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memintakan ampun saja. Yang kedua, waqihim adzabal jahim. Tengok dalam surah itu, waqihim adzabal jahim. Waqihim adzabal jahim. Dan jauhkanlah mereka ini, orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan yang lurus, istiqomah di jalan Allah, waqihim adzabal jahim. Jauhkanlah mereka ini daripada siksa neraka yang sangat pedih, yang sangat panas. Waqihim. Adzabal jahim. Yang pertama dimintakan istighfar, yang kedua didoakan agar diselamatkan daripada siksa neraka. Nah, itu yang kedua. Jadi orang yang bertaubat ini dan istiqamah di jalan Allah akan dimintakan ampun dan akan didoakan agar dijauhkan dan diselamatkan daripada siksa neraka. Waqihim adzabal jahim. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi terusannya.
Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Yang ketiga, Allah subhanahu malaikat akan mendoakan kita supaya kita yang bertaubat dan istiqamah di jalan Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Adkhilhum Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga doanya malaikat untuk yang bertaubat dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan didoakan supaya mereka dimasukkan ke dalam surga. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Masukkanlah mereka ke dalam surga yang Engkau janjikan. Bukan hanya orang yang bertobat dan istighfar, tetapi keluarga orang yang bertobat dan istiqomah di jalan Allah juga didoakan supaya masuk surga, termasuk bapaknya. Kedua orang itu ada lanjutannya, wa man salaha min abaihim, dari bapak-bapaknya juga, wa azwajihim min abaihim, dari bapak-bapaknya maksudnya orang tuanya, ayah dan ibu. Wa azwajihim, dan istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan keturunannya, anaknya. Jadi ayah, ibu, siapa lagi? Anak dan istri semua didoakan oleh malaikat supaya mereka dimasukkan ke dalam surga. Karena ada dalam hadis dijelaskan nanti ketika seseorang masuk ke dalam surga, nanti dia berkata, nanti ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga, dia berkata nanti, di manakah anakku? Yang pertama, di manakah orang tuaku? Aina abi? Yang kedua, aina ummi? Di mana ibuku? Aina waladi? Di mana anakku? Di mana istriku? Semuanya akan ditanya nanti. Kemudian Allah berkata, mereka itu tidak melakukan seperti yang kamu buat di dunia. Mereka itu jarang bertaubat. Mereka itu tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berkata dan berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan memasukkan keluarganya, bapaknya, ibunya, anaknya, dan istrinya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi ini istimewa. Istimewa sekali. Jadi kalau kita melazimkan taubat, walaupun kita tidak akan dosa, tapi mustahillah kita tidak ada dosa, semuanya pasti berdosa. Kalau kita melazimkan taubat dan istighfar setiap hari, setiap malam, setiap jam, setiap waktu, maka kita akan mendapatkan poin yang ketiga-tiga ini. Akan dimintakan istighfar oleh malaikat, akan didoakan agar kita dijauhkan dari api neraka. Kalau malaikat berdoa, diterima. Pasti diterima. Confirm diterima. Confirm diterima. Akan didoakan supaya masuk surga. Semoga kita termasuk tiga golongan ini, tiga poin ini insyaallah. Amin. Allahumma. Jadi orang yang pertama dimintakan istighfar oleh malaikat, orang yang pertama didoakan oleh malaikat adalah orang yang bertaubat dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sesuatu yang
diperintahkan baik itu berupa wajib ataupun berupa sunnah. Ini istiqamah dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Walaupun amal itu sedikit sekali. Contoh, katakanlah kalau kita sholat malam ambil 2 rakaat. Secara terus-menerus setiap malam sholat 2 rakaat, tidak pernah menampakkan. Sholat 2 rakaat. Itu adalah perbuatan istiqamah dan itu sangat dipuji. Akan tetapi kalau dia contoh sholat setiap malam, sholat pada suatu malam dia sholat mengerjakan 11 rakaat. Tetapi keesokan malamnya dia tidak sholat. Kemudian lagi dia sholat 11 rakaat. Kemudian tidak sholat. Itu tidak istiqamah dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sedikit tetapi secara berkontinu, terus menerus. Itu paling disukai. Oke. Itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua, siapa orang yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Yang kedua yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah. Betul tak? Yang kedua, orang yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang salat subuh dan asar berjamaah. Ini didoakan oleh malaikat. Orang yang salat asar dan subuh secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri, apalagi salat di rumah. Ini bagian laki-laki. Tetapi kalau perempuan lebih baik sholat di rumah. Semakin sempit tempat sholatnya dan tidak diketahui oleh orang, itu seafdal-afdalnya sholatnya perempuan. Jadi perempuan ini enaklah, sedaplah. Ada banyak buat pergi ke masjid, pergi ke mana-mana. Sholatlah di rumah saja. Itu lebih baik. Kecuali nanti kalau ada mahram, ada tujuan tertentu boleh. Jadi orang yang sholat subuh dan asar berjamaah akan didoakan oleh malaikat. Mereka akan dimintakan istighfar oleh malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwasanya ketika sholat subuh dan sholat asar dikumandangkan, dikerjakan secara berjamaah, malaikat yang menjaga di waktu malam dan malaikat yang menjaga di waktu siang turun semua, berkumpul semua, menyaksikan orang yang sholat berjamaah. Kalau sholat subuh dikumandangkan secara berjamaah, maka malaikat yang menjaga di waktu malam turun, menyaksikan semua. Bukan turun, naik ke langit. Dan malaikat di waktu siang menjaga mereka, menyaksikan mereka. Ketika salat asar dikumandangkan, dikerjakan secara berjamaah, malaikat subuh, malaikat yang menjaga di waktu malam, mereka berkumpul semuanya menyaksikan salat-salat mereka. Dan malaikat siang naik ke atas langit. Untuk membawa informasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang naik ini,
bagaimana kamu meninggalkan hambaku? Maka malaikat ini menjawab, ji'na alaihim wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka, wahai Allah, dalam keadaan mereka salat, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat juga. Jadi orang-orang yang salat berjamaah, baik salat subuh dan asar, malaikat semuanya berkumpul dan membawa laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berkata, "Faghfir lahum yaumaddin." Faghfir lahum yaumaddin. Maka malaikat meminta kepada Allah, "Faghfir lahum yaumaddin." Wahai Allah, ampunilah mereka nanti di hari kiamat. Nah, ini doa malaikat. Doa malaikat. Jadi orang yang mengerjakan sholat subuh dan asar berjamaah didoakan atau dimintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaskan kepada suami-suami yang sering tidur di waktu subuh, yang tidak mendatangi surau dan masjid ketika azan, peringatkanlah mereka. Bilang kepada mereka, cakaplah kepada mereka bahwa orang yang sholat subuh dan asar secara berjamaah akan didoakan oleh malaikat. Nanti kasih tahu mereka. Kalau suami-suami antunna tidak lagi pergi ke masjid untuk sholat subuh dan sholat asar, jelaskan tentang poin-poin ini dan bacakan, bila perlu bacakan hadis tadi. Tapi insya Allah pergi masjid semua kan? Pasti insya Allah. Kalau tak sibuk, kalau sibuk insya Allah tak. Dan ini sangat penting sekali. Faghfir lahum yaumaddin. Jadi itu yang kedua. Poin yang kedua, orang yang didoakan oleh malaikat, orang yang sholat subuh dan asar secara berjamaah. Oke, yang ketiga sekarang. Kira-kira apa yang ketiga? Ada yang tahu yang ketiga? Yang ketiga, orang yang duduk di mana? Di majelis ilmu. Lagi duduk di mana? Duduk di masjid. Lagi duduk di dapur. Duduk di masjid. Untuk apa? Itikaf. Lagi untuk apa? Salat lagi? Zikir. Orang yang duduk di masjid menunggu untuk salat. Poin yang ketiga, orang yang didoakan oleh malaikat dan dimintakan istighfar oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang duduk di masjid menunggu untuk salat. Walaupun dia duduk tidak berbuat apa-apa, dia hanya duduk saja untuk menunggu salat, dia dimintakan ampun oleh malaikat. Dibacakan istighfar untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa mereka gugur. Sehingga dosa-dosa mereka dihapuskan dan diampuni. Orang yang duduk di masjid menunggu untuk sholat. Betul, hanya duduk untuk menunggu sholat dihapuskan dosanya? Betul. Ada hadisnya. Ada yang tahu hadisnya apa? Silakan disebutkan. Tidak tahu? Hadisnya adalah ahadukum ma qa'ada ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث إلا تدعو لهم الملائكة اللهم اغفر له وارحمه.
Jadi orang-orang yang duduk di masjid, baik bukan hanya masjid, surau boleh. Duduk di masjid atau surau menunggu salat, dan dia dalam keadaan suci, tidak hadas, tidak hadas, suci dia dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan berwudu, maka malaikat akan mendoakan untuknya. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Apa artinya? Ada yang tahu artinya? Ya Allah, ampunkanlah baginya dan berikanlah rahmat kepadanya. Ampunkanlah baginya dan berikan rahmat kepadanya. Ini doa malaikat bagi orang yang duduk di masjid untuk menunggu salat. Allahumma fillahu warhamhu. Selama dia duduk, malaikat senantiasa selalu membaca ini sampai dia keluar daripada salat, sampai dia keluar daripada masjid. Selalu mengatakan Allahumma fillahu warhamhu. Allahumma fillahu warhamhu. Siapa yang tidak mau doa ini? Semuanya pasti mau. Kalau mau, pergilah ke masjid untuk menunggu salat. Tetapi perbuatan ini sedikit orang yang mengerjakannya. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan dunia. Nanti baru kalau sudah berada di dalam kubur, berada di dalam akhirat, dia mau kembali lagi ke dunia untuk mengerjakan amal soleh. Tak apa sibuk di dunia, yang penting sibuk dalam kebaikan, kerja mencari nafkah. Tetapi kalau dia tidak sibuk, pergi ke masjid, baca Al-Quran, zikir dan taubat istighfar, menunggu untuk salat, maka kita akan mendapatkan doa malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ada pertanyaan? Tak ada. Alhamdulillah sudah paham semua. Yang keempat adalah orang yang tidur. Orang yang tidur. Orang yang tidur. Tapi ada sambungannya, ada terusannya, bukan tidur biasa. Orang yang tidur akan mendapatkan doa malaikat. Tapi tidurnya macam mana? Orang yang tidur dalam keadaan apa? Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, berwudu. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu, bersuci, akan didoakan oleh malaikat, akan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan dimintakan rahmat oleh malaikat. Orang yang tidur itu sedap, lagi sedap, nyenyak, tidur nyenyak. Orang yang tidur dalam keadaan suci dan berwudu akan dimintakan ampun oleh malaikat, akan dibacakan istighfar untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin." Dalam sebuah hadis, "Man bata tahiran." Sesiapa yang tidur di waktu malam dalam keadaan suci, bata ala ra'sihi malakun. Ada hadis lain, apa lagi? Ada yang mengatakan ala ra'sihi, ada yang mengatakan fi syi'arihi. Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun. Sesiapa yang tidur di waktu malam dalam keadaan suci, maka dalam bajunya terdapat malaikat. Terdapat malaikat di dalam bajunya, di dalam baju yang dia pakai.
Terdapat malaikat. Apa gunanya malaikat itu? La yastaqidu sa'atan illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulanan fa innahu bata tahiran. Orang yang tidur malam dalam keadaan suci dan berwudu didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir li fulanan, wahai Allah, ampunkanlah dosanya orang ini. Contoh namanya Abdurrahman. Ya Allah, ampunkanlah dosanya Abdurrahman ini karena Abdurrahman ini tidur dalam keadaan suci, berwudu. Berwudu. Jadi didoakan oleh malaikat orang yang tidur dalam keadaan berwudu dan bersuci. Makanya kita sebelum tidur berwudu dulu. Supaya apa? Supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan digugurkan segala dosa-dosanya. Karena wudu itu diantaranya adalah sebagai penggugur dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum bima yamhu bihi Allah, ala adullukum bima yamhu bihi Allah wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila dia dikerjakan maka dosa-dosa kalian akan dihapuskan. Bukan hanya dosa-dosa, akan tetapi kalian juga akan ditinggikan derajatnya. Ya wahai Rasulullah, tentu kami mau. Apa sajakah itu? Yang pertama, isbaghul wudu 'alal makarih, yaitu berwudu dengan secara sempurna. Yang mana? Ada haid tak boleh wudu. Boleh untuk haid. Boleh. Dapat nyanyi juga. Yang ini juga dijaga juga. Walaupun dia dalam keadaan haid, tetap dijaga oleh malaikat. Baca doa, ambil wudu. Tapi jangan baca Quran. Jangan baca Quran. Yang pertama tadi isbaghul wudu 'alal makarih. Yang kedua apa? Kasratul khata' ilal masajid, yaitu memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga adalah apa? Intidharus salat ba'da salat, yang tadi itu yang sudah kita jelaskan. Nah, itulah yang keempat. Orang yang tidur dalam keadaan suci dan berwudu akan didoakan oleh malaikat supaya diampunkan dosanya. Any question? Ada pertanyaan? Ada? Oke, yang kelima. Yang kelima adalah siapa yang didoakan oleh malaikat? Yaitu orang yang mendoakan saudaranya di tempat yang jauh. Orang yang mendoakan saudaranya di tempat yang jauh. Orang yang mendoakan saudaranya di tempat yang jauh. Orang yang mendoakan saudaranya di tempat yang jauh, malaikat akan mendoakan dia juga. Malaikat akan mengatakan, amin, kamu juga. Contoh. Pada suatu waktu atau suatu malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saudaraku yang bernama Mahmud yang tinggal di Melaka, berikanlah dia rezeki yang banyak. Takdirkanlah bulan depan dia untuk membeli kereta yang bagus. Nah, maka ketika berdoa itu, malaikat juga mengatakan, amin. Kamu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala lahu al-malak amin wa laka bi mislim." Tidaklah seseorang muslim yang mendoakan saudaranya di tempat yang jauh kecuali malaikat juga menjawab, amin. Dan kamu juga. Makanya kalau kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sesuatu yang baik. Kalau berdoa keburukan untuk orang lain, maka malaikat akan mendoakan, ya Allah, cepatlah cabut nyawanya. Maka malaikat juga akan amin, kamu juga semoga cepat dicabut nyawanya. Ya Allah, berikan dia musibah. Ya Allah,
berikan dia dan sebagainya, contoh dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Berdoalah kepada sesuatu yang baik, jangan berdoa sesuatu yang buruk. Kenapa? Fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu akan mengatakan atau mengaminkan apa yang didoakan oleh kalian. Jadi hati-hati kalau kita berdoa. Hendaknya kita senantiasa berdoa sesuatu yang baik. Yang keenam. Yang keenam adalah siapa yang didoakan oleh malaikat. Yang didoakan oleh malaikat yang keenam adalah orang yang menjenguk, yang melawat orang sakit. Apa? Orang yang menziarahi orang sakit. Orang yang menziarahi orang yang menziarahi orang yang sakit. Di antara orang yang didoakan oleh malaikat dan dimintakan ampun adalah orang yang menziarahi orang yang sakit. Orang yang menziarahi orang yang sakit ini sangat agung pahalanya, karena dia telah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslimi khamsun." Hak orang Islam kepada orang Islam lainnya ada 5. Di antaranya wa iyadatul marid, yaitu menjenguk atau menziarahi orang yang sakit. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, orang yang menjenguk atau menziarahi orang yang sakit maka akan keluar bersama orang itu 70.000 malaikat. Ada yang tahu kan? Ada yang tahu? Bagus. Berarti dia banyak membaca. 70.000 malaikat. Ini ada hadis yang sahih, ada yang hadis yang hasan. 70.000 malaikat, guys. Ini memang sangat agung sekali. 7 malaikat ini bukan hanya mengikutinya, akan tetapi membacakan istighfar untuknya, memintakan ampun bagi orang yang menziarahi orang yang sakit. Nah, 70.000 malaikat, bukan hanya satu malaikat. Satu malaikat saja cukup untuk mendoakan kita, karena doa malaikat diterima. Apalagi 2 malaikat, apalagi 3 malaikat, apalagi 4 malaikat, apalagi sampai 70.000 malaikat. Mungkinkah dosa kita terhapus semua dengan 70.000 malaikat ini? Wallahu a'lam, mungkin. Apa yang tidak mungkin? Doa malaikat langsung diterima. 70.000 lagi. Dahsyat kan? Dahsyat. Makanya kalau kita mempunyai family yang lagi sakit atau jiran yang lagi sakit, kita dianjurkan untuk menziarahinya dan memberikan nasihat-nasihat kepadanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menziarahi orang yang sakit di sini didoakan dan dimintakan ampun oleh malaikat. Itu yang keenam. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Oke, yang keenam sekarang. Apa yang belum ada di sini? Teka. Kira-kira apa? Orang yang orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Jadi yang ketujuh, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan bersedekah
zakat, hibah, dan sebagainya. Mereka akan didoakan oleh malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ketika di waktu subuh, dua malaikat turun ke bumi. Yang pertama mendoakan bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Apa doa malaikat itu? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah, wahai Rabbku, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Berilah orang yang berinfak, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Jadi orang yang berinfak di waktu pagi ataupun di waktu siang, jadi tak kisahlah. Jadi pada waktu itu ketika siang hari dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia didoakan langsung oleh malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Sebaliknya, sesiapa yang tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkan, hancurkan harta-harta orang yang tidak mau berinfak di jalan-Mu. Jadi, walaupun kita sayang kepada benda, kita usahakan kita berinfak walaupun dalam RM1, walaupun dalam bentuk makanan dan sebagainya. Tapi salah, yang penting apapun sedekah itu kita keluarkan. Kita berlatih dulu. 1 hari RM1, 2 hari RM2, sampai 1 bulan RM30. Kalau kita nak sedekah 1 hari RM30, macam nak susah lah. Sebab kita sayang pada uang yang RM30. Tapi kalau kita hari-hari kita kasih RM1, RM1 dengan saja. Kita harus melatih diri kita. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala akan didoakan oleh malaikat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia ganti. Oke, seterusnya yang ke-8. Yang ke-8 adalah orang yang berada di shaf pertama dalam salat. Orang yang berada di shaf pertama dalam salat. Yang ke-8 orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang berada di shaf pertama dalam salat. Kita sudah tahu tentang keutamaan shaf di pertama dalam salat. Kalau manusia tahu, kalau orang yang beriman tahu fadilah atau balasan bagi orang yang berada di shaf pertama, mereka akan berlomba-lomba walaupun mereka berjalan dengan cara merangkak. Kalau mereka tahu, mereka akan berebut, akan duduk di shaf pertama. Kalau mereka tahu tentang keutamaan orang yang berada di shaf pertama. Yang ke-9 adalah orang yang membaca salawat ke atas Nabi. Orang yang membaca salawat ke atas Nabi.
Orang yang membaca salawat ke atas Nabi akan mendapatkan doa malaikat. Akan didoakan rahmat oleh malaikat dan akan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salatan, sallallahu alaihi biha ashran." Sesiapa yang membaca salawat kepadaku, ini kata Rasulullah. Sesiapa yang membaca salawat ke atasku, satu salawat, maka Allah akan membalaskan rahmat baginya 10 balasan rahmat. Sallallahu biha ashran. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala rahmat atau ganjaran baginya 10 rahmat. Sallallahu alaihi biha ashran. Dan ini tidak perlu dibahas, Allah sudah tahu semua. Yang terakhir adalah orang yang mencari ilmu. Orang yang mengajarkan kebaikan. Maknanya inilah orang yang mencari ilmu lah. Orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu atau mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka dia akan didoakan oleh malaikat, akan dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, ma min 'abdin yakhruju yatlubu ilman illa wada'at lahu al-malaikatu ajnihataha. Seseorang yang keluar untuk mencari ilmu, maka malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya. Wasulika bihi tariqun ilal jannah, dan dicarikan baginya jalan untuk menuju surga. Wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wa man fil ard. Dan akan dimintakan ampun bagi orang yang mengerjakan kebaikan. Orang yang di langit yaitu malaikat dan juga yang di bumi, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di laut juga memintakan ampun baginya. Bukan hanya malaikat, ikan-ikan yang ada di laut. Ikan-ikan yang ada di laut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi orang yang mencari ilmu, insya Allah kita dalam keadaan seperti ini mencari ilmu, berdiskusi tentang masalah ilmu agama, insya Allah kita sedang dimintakan istighfar oleh malaikat. Bahkan ikan di laut, semua ikan, macam-macam ikan di laut akan memintakan ampun untuk kita juga. Itulah poin-poin siapa yang didoa oleh malaikat. Ada 10. Mungkin banyak lagi. Silakan tambahkan saja. Kemudian sekarang yang dilaknat. Nah, siapa saja yang dilaknat? Ada yang tahu siapa yang dilaknat oleh malaikat? Mungkin pernah baca atau pernah mendengar. Siapa yang dilaknat? Yaitu orang yang bagaimana? Orang yang syirik. Betul. Hampir betul. Yang pertama adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang yang kafir setelah dia beriman.
Siapa lagi? Orang yang mencela siapa? Siapa? Mencela Rasul, mencela Allah dan Rasul. Lagi? Itu semua. Mencela sahabat. Yang keempat, orang yang mengingkari apa? Hukum syariat. Lagi? Qisas. Tahu qisas? Yang kelima, orang yang membatalkan apa? Membatalkan wudu. Apa? Membatalkan perjanjian damai antara orang Islam dengan kafir. Yang keenam, apa lagi? Ini bagian ibu-ibu ini. Ada tahu tak? Ada tahu tak? Seorang istri, saya tahu, seorang istri yang masuk neraka, yang durhaka kepada suami. Boleh tak? Seorang istri yang menolak ajakan suami. Faham tak? Ya, menolak ajakan suami untuk tidur ni lah, untuk tidur. Antaranya lagi apa? Yang ketujuh, durhaka ibu bapa. Lagi apa lagi? Orang yang menakut-nakuti saudaranya dengan senjata. Paham tak? Orang yang menakut-nakuti saudaranya dengan senjata. Orang yang menakutkan. Menakutkan ke atau menakuti? Hah? Menakut-nakuti saudaranya dengan senjata. Yang ke-8, orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Paham? Bin. Bin. Orang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Bapaknya ke ayahnya? Sama. Selain ayahnya. Itu. Yang ke-9 tadi pernah disinggung tadi. Apa kira-kira?
Allahumma a'ti musikan talafah. Apa itu maksudnya? Orang yang tidak berinfak. Orang yang tidak berinfak jalan Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang siapa yang dilaknat oleh malaikat? Inilah beberapa orang yang dilaknat oleh malaikat. Mungkin ada banyak lagi. Yang pertama adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka mendapatkan laknat malaikat. Bukan hanya laknat malaikat, tetapi laknat Allah, laknat malaikat, dan juga laknat manusia. Dalam Al-Quran, silakan buka surah Al-Baqarah ayat 161 hingga 162. Surah Al-Baqarah ayat 161 hingga 162. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesiapa yang mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah dan juga laknat malaikat dan juga laknat manusia. Khalidina fiha la yukhaffaf anhum al-'adzabu wa la hum yunzarun. Mereka itu kekal di dalam neraka dan mereka tidak akan pernah dilihat. Oke, yang kedua, orang yang kafir setelah dia beriman. Orang yang kafir setelah dia beriman akan mendapatkan laknat oleh malaikat. Akan mendapatkan laknat daripada malaikat. Silahkan tengok surah Ali Imran ayat yang ke 86 sampai 87. Ayat yang ke 86 sampai ayat yang ke 87. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Jadi mereka orang yang beriman setelah beriman dia kafir, mereka tidak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasan mereka adalah laknat Allah dan juga laknat manusia dan juga laknat malaikat. Yang ketiga ini, orang yang mencela sahabat. Orang yang mencela sahabat ini akan mendapatkan laknat malaikat. Man sabba ashabi fa'alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, sesiapa yang mencela sahabatku, siapa saja mereka, siapa saja yang mencela sahabatku, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah dan juga laknat malaikat dan juga laknat manusia. Siapa yang sering melaknat sahabat? Siapa? Orang Syiah. Orang Syiah ini selalu mencela sahabat. Bahkan Sayyidah Aisyah dikatakan seorang pelacur. Naudzubillah min dzalik. Umar Abu Bakar dikatakan seorang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Itulah orang-orang Syiah. Waliyadzubillah. Orang Syiah tu Ustaz. Orang Syiah. Orang Syiah. So all the time dia orang dilaknat Allah. All the time. Di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Apa? Karena mereka mencela sahabat. Laknatullah man sabba ashabi. Sesiapa yang mencela sahabatku, kata Allah. Siapa saja. Entah orang Syiah ke,
orang Murji'ah ke dan sebagainya. Yang pokoknya mencela, mereka akan mendapatkan laknat. Kalau sudah mendapatkan laknat Allah dan laknat malaikat, maka tempatnya di akhir adalah neraka. Apakah mereka diampuni? Apakah mereka kekal? Wallahu a'lam. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka untuk masuk surga, insyaallah mereka akan masuk surga. Tapi terpulanglah. Pulang kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang yang membatalkan perjanjian damai antara orang Islam dengan kafir. Yang keenam, seorang istri yang menolak ajakan suami untuk tidur. Jadi mereka ini akan mendapatkan laknat apabila seorang suami mengajak istrinya dan dia tidak mau, maka mereka ini akan mendapatkan laknat. Yang ketujuh, orang yang menakut-nakuti saudaranya dengan senjata. Yang kedelapan, orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Yang kesembilan, orang yang tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, yang pasal menakuti dengan senjata, kalau dia acah-acah je, Dia acah-acah terus macam mana? Dia nak cederakan. Oh, boleh, tak apa. Kalau ada maksud tertentu, maksud kebaikan tak boleh. Yang di sini ini menakut-nakuti, maksudnya dia mengancam saudaranya. Betul-betul lah. Betul-betul. Serius lah. Walaupun dia tidak serius, dia tidak boleh. Walaupun dengan hanya bermain saja. Kamu akan saya bunuh nanti. Itu tak boleh. Tetapi kalau di sini, kalau kita cuma menakuti budak, kamu jangan menjadi anak yang nakal. Kalau jadi nakal, saya pukul kamu. Supaya memberikan pelajaran lah, itu boleh. Tapi menakut-nakuti senjata kepada saudaranya memang tidak boleh. Tak boleh. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Silahkan. Tak ada? Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum tu ni yang last kali ni berinfak ni. Kalau jadi maknanya wajib lah kita berinfak kan? Wajib. Kalau kita ada harta. Hari-hari kena infak. Hari-hari bukan hari-hari lah. Macam kita belanja kalau kita belanja keluarga kita tu kita infak lah juga. Berinfak juga. Dan itu yang lebih bagus kepada keluarga yang paling dekat. Infak bukan hanya sedekah, zakat pun infak. Macam kita suami isteri yang belanja